Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Feng Xi yang telah kembali untuk melihat hasil pembuatan anggur Jetfire. Ia mengucapkan selamat karena Han Li telah mencapai core formasi tahap akhir. Sedangkan Han Li merasa jika sepertinya orang ini sangat senang dengan kinerjaku. Kemudian Feng Xi mengajak Han Li untuk memperkenalkan dua orang sahabatnya. Han Li penasaran siapakah mereka berdua. Feng Xi menjawab jika mereka berada di tingkat 8 yang berasal dari klan Spirit Supreme dan kekuatannya juga tak jauh lebih lemah dari diriku. Feng Xi mengingatkan agar Han Li jangan banyak bicara di hadapan mereka, sebab mereka berdua adalah makhluk laut asli, jadi mereka tidak ramah terhadap kalian para manusia. Di sana terlihat monster kura-kura dan iblis naga racun. Han Li terkejut karena dua monster ini adalah makhluk yang melawan manusia pada waktu itu. Sementara naga racun bertanya, apakah kau pernah melihatku sebelumnya? Han Li berpikir jika pada hari itu rupanya mereka tidak melihatku dengan jelas karena jubah merah darah. Oleh karenanya Han Li pun berpura-pura jika aku belum pernah bertemu dengan Anda. Sedangkan naga racun menegaskan jika kalian manusia adalah makhluk licik yang berbahaya dan ia menghancurkan mutiara yang ada di genggamannya. Feng Xi memberitahu jika aku membutuhkan kekuatan kalian bertiga untuk membantuku. Naga racun mengatakan jika kita sudah berteman sangat lama, tapi mengapa kau membutuhkan bantuan dari seorang manusia? Lantas, apakah itu adalah sesuatu yang berbahaya? Namun Feng Xi menjawab jika aku ingin membuat sebuah barang spesial, yang hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Begitu pula dengan Han Li yang baru sadar jika inilah tujuan asli dari Feng Xi. Naga racun mengingatkan bahwa visi kami adalah hal terbaik untuk dikembangkan. Kura-kura juga bilang, jika Anda memiliki elemen angin yang sangat kuat, bahkan kau bisa menjelajahi dunia dengan begitu cepat. Feng Xi berkata, meskipun begitu, aku masih perlu barang spesial untuk tujuan lain. Karena diriku akan mengembangkan sepasang sayap spiritual. Namun itu bukanlah sayap angin api, melainkan sayap badai petir. Dua monster itu kembali terkejut mendengar sayap badai petir. Feng Xi menjelaskan, jika waktu dahulu aku menemukannya dari reruntuhan kuno burung Thunder Rock. Dan kecepatan sayap ini jauh melebihi kecepatan dari klan Shattering Winds. Dengan sayap tersebut, maka semua tempat di dunia ini bisa aku capai. Tetapi kura-kura berkata jika kita tidak tahu cara mengembangkannya. Namun Feng Xi menyuruh mereka untuk jangan khawatir, karena aku telah banyak belajar dari kultivator manusia. Ketiga monster itu mulai berbicara menggunakan transmisi suara, yang hal itu tentu saja membuat Han Li menjadi sangat kesal, dan ia menyadari jika mereka pasti sedang membuat rencana untuk merugikanku, sehingga aku hanya bisa membuat rencana tandingannya. Kura-kura setuju untuk membantu Feng Xi setelah mendengarkan penjelasannya. Feng Xi bilang jika kita bisa menggabungkan kekuatan seni bumi dan air dengan seni guntur, lalu dipasangkan seni angin milikku dan seni kayu milik Han Li. Lalu Feng Xi memberitahu Han Li bahwa anggur Jetfire yang kau minum bukan hanya sekedar membantumu menerobos hambatan, tapi sebenarnya itu hanya dikhususkan untuk binatang iblis seperti kami. Sehingga jika manusia yang meminumnya, maka akan memiliki jejak energi kekacauan di dalam tubuhnya. Energi itu akan menyebar yang mengakibatkan tubuhmu bisa meledak. Han Li merasa kesal mendengar penjelasan tersebut, dan ia bertanya apakah kau akan memberitahuku cara menyingkirkannya. Mereka tak menyangka jika Han Li masih bisa tetap tenang. Feng Xi menjawab jika kau tak bisa menolak lagi untuk membantuku.
karena sekalipun seorang Naskensol, tak akan ada yang bisa menyingkirkan energi kekacauan itu. Feng Xi menegaskan setelah kita berhasil membuat sayap badai petir, maka aku akan menyingkirkan energi kekacauan tersebut. Namun jika kita gagal, maka kau akan menjadi target pertama kemarahanku. Han Li berpikir jika iblis ini memang sangat licik. Oleh karena itu, setelah sayap badai petir berhasil dikembangkan, maka aku akan berusaha untuk membunuhnya. Feng Xi mendengar jika klan naga milik Brother Wu ikut serta dalam pembantaian manusia yang dipimpin oleh Wan Zhanghai. Tapi seingatnya, klan naga racun pada umumnya tidak terlibat dalam masalah itu. Naga racun menjawab bahwa itu memang benar. Sebab jika tidak, maka orang-orang bodoh itu tak akan mudah menghancurkan kota. Apalagi kami bahkan membunuh 2 kultivator di ranah Naskensol. Sementara itu, Han Li tak menyangka jika mereka akan membicarakan rahasianya di hadapanku. Sedangkan naga racun sangat kesal karena pada waktu itu, para kultivator manusia telah merendahkan kami. Mereka juga membunuh binatang kirin tingkat 7 dari klan Wan Zhanghai. Itu sebabnya binatang iblis memulai serangan untuk memusnahkan manusia. Binatang yang dibunuh oleh manusia itu memiliki fragmen Brahma. Ini adalah warisan terbesar yang tak boleh sampai jatuh ke tangan manusia. Naga racun juga sangat tertarik dengan seni suci yang tertulis di fragmen tersebut. Kura-kura berkata jika Anda terlalu serakah. Lagi pula menurutnya seni kuno rahasia ini hanyalah sebuah legenda. Sedangkan Han Li teringat tentang plat tembaga yang sebelumnya ia dapatkan. Han Li menyadari jika seni Dao Iblis yang tertulis di sana memanglah sangat kuat. Dan ia penasaran mungkinkah Brother Sun adalah kultivator yang telah memicu gelombang binatang. Meskipun dirinya berada di core formasi, tapi dia mungkin yang telah membunuh binatang tingkat 7. Feng Xi menyarankan agar Han Li menstabilkan auranya terlebih dahulu, karena dia baru saja mencapai core formasi tahap akhir. Oleh karena itu, Feng Xi pun menyuruhnya untuk mengikuti bola cahaya ke tempat berkultivasi. Naga racun ragu jika bocah itu mau membantu kita dengan sepenuh hati. Namun Feng Xi bilang jika kau tak perlu khawatir, karena dengan energi kekacauan yang telah kutanamkan, dia tak akan berdaya. Kura-kura bertanya, bukankah di dalam anggur Jetfire tidak ada energi kekacauan? Feng Xi lantas menjawab bahwa aku khusus membuatnya untuk kali ini. Dan energi itu berasal dari para kultivator Dao Iblis yang telah kubunuh. Kembali ke Han Li yang sudah memasang arai formasi. Meskipun formasi ini tidak terlalu kuat untuk pertahanan, tetapi dapat mencegah siapapun mengawasiku. Han Li akan membuat beberapa rencana untuk melarikan diri, dan ia mengeluarkan sebuah benda lalu memeriksanya. 2 hari kemudian, Feng Xi datang mengajak Han Li untuk membuat barang spesial. Mereka berjalan menuju ke ruang pemurnian. Han Li tertegun melihat arai yang sangat luar biasa karena di sana terdapat nyala api yang begitu besar. Naga racun dan kura-kura melirik ke arah Han Li dengan tatapan dingin. Sedangkan Feng Xi berkata jika tugasmu adalah memberikan kami energi kayu milikmu. Sementara Han Li bergumam jika kau benar-benar iblis licik. Han Li duduk di salah satu sudut yang ada di sana. Begitu pula dengan 3 iblis yang mulai memasuki arai formasi. Lalu Feng Xi segera mengeluarkan sayap badai petir. Mereka begitu takjub melihat sayap tersebut. Walaupun sayap-sayapnya sudah rusak, tetapi masih terlihat luar biasa. Lagi pula jika bukan karena terperangkap, maka iblis Thunder Rock ini dapat kabur dengan mudah. Kura-kura tidak mengetahui berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sayap ini. Namun Feng Xi langsung mengajak mereka untuk memulai prosesnya. Bahkan saat itu energi yang dikeluarkan mereka begitu besar. Han Li bergumam jika mereka memperbaiki kerangkanya dengan energi spiritual. Dan itu adalah beberapa keterampilan yang luar biasa. Mereka bertiga mulai mengeluarkan inti iblis mereka masing-masing.
yang hal itu membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Feng Xi mengeluarkan api elemen angin milik binatang Shattering Winds, sedangkan api elemen guntur diciptakan oleh naga racun dan kura-kura. Sementara Han Li menyadari jika penghalang ini telah menyerap energi spiritualku, yang itu berarti Han Li digunakan layaknya batu spiritual. Meskipun begitu, Han Li tetap menyimpan kekuatan aslinya sambil mengawasi mereka. 5 bulan kemudian, Feng Xi sangat senang karena prosesnya hampir selesai. Sedangkan Han Li tak menyangka jika kekuatan mereka benar-benar tak terduga, sesuai dengan level mereka yang berada di tingkat 8 dan tingkat 9. Tapi anehnya Han Li tidak merasakan energi kekacauan di tubuhnya. Ia mengira jika energi itu sudah dinetralisir oleh guntur ilahi. Sekalipun mereka nanti muncul, maka Han Li akan menggunakan serangga emas untuk memakannya. Han Li sudah memikirkan beberapa rencana untuk melarikan diri, dan ia akan memutuskan rencana apa yang dipakai tergantung situasinya. Setelah 1 bulan, proses pembuatan sayap semakin mendekati tahap penyelesaian. Kemudian ketiga monster itu kembali menyerap inti iblis mereka. Sementara Han Li harus memulihkan kekuatan dan memasuki fase berikutnya. Lalu beberapa hari kemudian, Feng Xi menyuruh mereka untuk menggabungkan sayap itu dengan angin dan guntur. Feng Xi juga menyuruh Han Li untuk bersiap. Tapi secara tiba-tiba ia menjentikan jari bercahaya putih ke arah Han Li. Han Li bertanya, apakah maksud dari perbuatanmu? Feng Xi menjawab, jika kau tak perlu khawatir, sebab energi kekacauan akan pudar seiring waktu berjalan. Namun aku berharap kau tidak bertindak gegabah sehingga memaksaku untuk mengaktifkannya. Feng Xi mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati, karena memasukkan energi angin dan guntur akan membutuhkan banyak kekuatan magis. Oleh sebab itu, ia pun memberikan mereka berdua cairan obat spiritual, karena mereka tidak boleh gagal dalam proses fusi kali ini. Kura-kura mengatakan, jika Anda tak perlu khawatir, karena aku juga ingin melihat seberapa hebat sayap badai petir. Kemudian Han Li disuruh untuk menyuntikkan 1/10 dari energi kayu miliknya. Mereka bertiga menjadi sangat senang karena penghalangnya menjadi stabil setelah diberikan energi kayu. Namun 1 bulan berlalu, kini mereka mulai kehabisan energi, sehingga mereka harus meminum cairan spiritual. Han Li merasa sangat kesal karena setelah dia menanamkan energi angin, maka setengah rencanaku menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, Han Li terpaksa harus menggunakan rencana yang paling beresiko. Dan jika nanti kekuatan mereka mulai berkurang, maka aku akan memanfaatkan kesempatan itu. Singkat cerita, 20 hari kini telah berlalu. Kekuatan guntur dan angin telah membentuk bulu di sayap badai petir. Tapi saat itu naga racun dan kura-kura menjadi sangat lemah. Begitu pula dengan Feng Xi yang menghabiskan banyak kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, ia akan berusaha untuk menyelesaikan proses tersebut. Tanpa diduga, Feng Xi penasaran dari manakah asal fluktuasi energi di sana. Ternyata itu berasal dari Han Li yang sedang memulihkan kekuatannya. Oleh sebab itu, Feng Xi pun langsung mengambil obat spiritual milik Han Li. Feng Xi menjadi kesal karena Han Li ingin mengambil kesempatan untuk kabur. Sedangkan Han Li berusaha untuk tetap berpura-pura kelelahan di hadapan mereka. Lalu Feng Xi dan yang lainnya ingin segera meminum obat spiritual tersebut. Feng Xi melihat jika cairan ini memiliki energi spiritual yang sangat murni. Ia bertanya, obat apakah ini sebenarnya? Han Li menjawab, jika itu adalah campuran dari cairan spiritual milenium. Feng Xi penasaran mengapa cairan ini bisa menjadi sangat murni. Han Li memberitahu jika aku mencampurkannya dengan seni elemen kayu, sehingga kura-kura dan naga racun ingin meminum cairan tersebut untuk memulihkan kekuatan mereka. Walaupun demikian, Feng Xi masih merasa ragu dengan obat milik Han Li. Namun, naga racun berkata, sekalipun bocah itu mencampurnya dengan sesuatu,
tetap saja tak akan berpengaruh apapun pada tubuh kita. Apalagi aku adalah naga racun yang telah menelan setiap racun di dunia ini, sehingga botol itu tak dapat membahayakan nyawaku. Mendengar penjelasan tersebut, Feng Xi pun akhirnya berniat untuk membagi isi botol itu menjadi 3. Dan mereka sangat senang setelah meminum cairan milik Han Li. Sedangkan Han Li bergumam jika aku sudah mencampur cairan itu dengan guntur ilahi pemusnah kejahatan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 127 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.